Nah, ada beberapa ilustrasi saya selingi dengan ini ya. Ini yang pertama, ada ilustrasi orang ikhlas itu seperti apa sih. Ini pertama saya ambil dari Syekh Abdul Hamid Al-Angkuri. Angkuri itu angkara. Kata beliau, sebagian ahli hikmah berpendapat kalau kalian bingung ikhlas itu seperti apa, kata beliau, ikhlas itu seperti penggembala kambing yang sedang beribadah, sholat misalnya. Penggembala kambing itu ketika dia sholat ibadah, di samping gembalaannya, dia tidak pernah mikir yang lain. Dia tidak pernah mikir ini nanti kambing-kambing muji saya apa anu saya, enggak. Jadi lawannya ikhlas itu kan riya. Orang yang tidak lillahi ta'ala, ada pamrih-pamrih lain selain Allah, disebutnya kan riya. Ini penggembala kambing ini tidak mungkin riya. Oh, biasanya kan penggembala kambing itu adanya jauh di tempat-tempat di mana bisa kambing dapat minum, dapat makan, jauh dari keramaian. Penggembala kambing itu kalau beribadah, dia tidak mikir pamer. Mau pamer pada siapa? Tidak ada siapa-siapa. Adanya ya cuma kambingnya. Apa dia gaya kayak orang soleh terus dipuji sama kambingnya? Ya udah. Jadi beribadahlah seperti dia, penggembala kambing ini, kata Syekh Al-Angkuri. Jadi orang beramal tidak usah peduli pandangan manusia terhadapnya, sebagaimana dia tidak peduli orang penggembala tadi terhadap pandangan kambingnya. Yo, pandangan kambing kan tidak perlu kita dengarkan. Misalnya, wah tiba-tiba kok kambing memuji, kan kamu alah mau kambing aja kok. Posisikan komentarnya orang, pandangannya orang di situ, kata Syekh Abdul Hamid. Oke ya mungkin ini yang saya bilang seperti saya bilang di awal tadi ya, Pak, contohnya kok yo kambing toh Pak. Ayo situasi cocoknya mungkin audiens beliau atau tempat beliau hidup itu banyak pengembala kambing. Contohnya kambing gembalaannya. Oke, baik. Nah, ilustrasi pertama, nanti ada uraiannya lebih panjang. Yang kedua, ilustrasi kedua, contoh ikhlas itu seperti apa? Kembali saya ambil contoh Imam Syafi'i. Ini bisa dicek di Khilyatul Aulia yang minggu lalu juga kita singgung waktu membahas karomah. Imam Syafi'i ini satu ketika waktu beliau sakit, sahabat beliau Rabi' bin Sulaiman mengunjungi. Kemudian Imam Syafi'i tanya pada dia, gimana kabar sahabat-sahabat kita. Terus berpesan pada Rabi' bin Sulaiman, wahai anakku, sesungguhnya aku ingin bahwasanya manusia mempelajari kitab-kitabku tetapi tidak dinisbatkan kepadaku sedikit pun. Silahkan ambil manfaat dari kitab-kitabku, maksudnya begitu, tapi tidak usah diingat-ingat bahwa itu aku yang nulis. Jadi beliau tidak ingin dapat pujian. Nanti sahabatnya yang lain juga, aku ingin bahwasannya, kata Imam Syafi'i ya, kata pada Harmalah, aku ingin bahwasannya setiap ilmu yang kuajarkan kepada manusia, aku diberi pahala oleh Allah tentu saja, dan mereka tidak perlu memujiku. Jadi aku tidak ingin pujian, aku tidak ingin juga dikenal sebagai orang pintar yang nulis kitab ini, yang tidak butuh itu beliau. Jadi memang inginnya ya kemaslahatan umat, menyedekahkan ilmunya, sisanya hanya untuk Allah saja. Bandingkan dengan kalian hari ini, baru ngerti sesuatu sak paragraf saja, itu pun postingannya orang, kamu cuma nge-share saja, kamu merasa kayak yang bikin autornya. Padahal kamu nyuplek pandangannya orang, bawahnya kamu tulis besar-besar namamu sendiri, biar dikenal bahwa aku ini arif, bijak, bijaksana, dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan kamu tidak ikhlas. Kamu ingin dikenang sebagai orang hebat, orang pinter, orang. Bandingkan dengan Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i yang karyanya disebut-sebut sampai hari ini, manfaat ilmunya
dipakai oleh banyak orang sampai hari ini. Beliau berpesan, alhamdulillah kalau nanti banyak yang mengambil manfaat dari karya-karyaku, tapi aku lebih bahagia kalau tidak perlu disebut-sebut namaku, tidak perlu dinisbatkan kepadaku. Nah, ini namanya orang ikhlas. Jadi ilustrasi pertama tadi seperti pengembala kambing. Ilustrasi kedua seperti yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i, bagaimana mental ikhlas itu. Oke ya, sekarang masuk ke teorinya. Yang pertama, teori pertama tentang tingkatan ikhlas. Ini saya ambil dari syarahnya kitab Hikam. Ini saya ambil dari Minahul Qudsiyah. Ini syarah dari Syekh As-Sarqawi terhadap kitab Hikamnya Syekh Ibnu Athaillah. Orang ikhlas itu ada 3 level. Level awam yaitu ikhlasul ibad, ikhlasnya ahli ibadah. Ada jenis khawas, ini ikhlasul muhibbin. Dan ada istimewa, khawasul khawas, ikhlasul arifin. Jadi level ibad ini level ahli ibadah. Ini pun sudah luar biasa. Ikhlasul ibad itu ketika orang beribadah pada Allah tidak riya sama sekali, tujuannya memang Allah saja, ingin dapat pahala, ingin selamat dari siksa. Ini juga sudah ikhlas. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, kalau saya ibadah lillahi ta'ala tapi ingin dapat surga, tidak ingin masuk neraka, apa masih disebut ikhlas? Masih. Ini level ikhlasul ibad. Jadi tidak apa-apa, kalian jangan pesimis kan. Kadang-kadang ada yang bilang, saya melampaui surga neraka langsung Allah saja. Padahal yo pikiranmu masih sholatnya bolong-bolong aja, gayanya ngomongnya ngono. Nah, level ikhlasul ibad itu tidak apa-apa kamu menuju ingin selamat di akhirat, ingin menghindari neraka, yang penting tidak riya. Jadi tujuannya memang Allah saja dan ingin diberi itu oleh Allah. Itu tetap masuk kategori ikhlas. Jadi yang pertama ini jenisnya. Ada lagi lebih tinggi, yaitu ikhlasul muhibbin. Ikhlasul muhibbin itu ikhlasnya para pecinta. Kalau ini ikhlas lillahi ta'ala, tidak tergoda lagi oleh surga, neraka, pahala, dan siksa. Tujuannya ingin dekat saja dengan Allah. Dulu kita belajar sufi perempuan Robiah Al-Adawiyah, itu kan banyak gambarannya ikhlasul muhibbin. Ya Allah, kalau ibadahku ini karena ingin surga, jauhkan aku dari surga. Kalau aku ibadahku karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Karena dia tidak fokus ke situ, fokusnya ke Allah saja. Jadi ingin dekat dan selalu bersama, ingin mengagungkan Allah. Ini levelnya mahabbah. Ini sudah luar biasa, makanya disebut khawas. Itu pun ada yang lebih tinggi ternyata, ikhlasul arifin. Kalau ikhlasul arifin ini tidak lagi ada pemahaman aku dan engkau. Kalau masih aku mencintaimu, itu kan masih ada aku, masih ada engkau. Ikhlasul arifin itu aku sadar sepenuhnya bahwa ikhlasku seperti apapun diriku, itu semuanya dari engkau. Kalau aku mencintaimu ya Allah, itu pun cinta yang kau anugerahkan dalam diriku. Jadi andilku itu tidak ada sama sekali.
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dayaku, kekuatanku, apapun kebaikan yang aku lakukan, itu semuanya hakikatnya adalah Engkau, bukan aku. Orang yang level muhibbin tadi kadang-kadang kalau tidak hati-hati terjebak membanggakan dirinya. Bahwa aku bisa ikhlas, aku bisa tidak tertarik lagi surga neraka dan lain sebagainya. Tapi di level arifin itu sudah tidak mungkin lagi, karena dia sepenuhnya sadar bahwa kebaikan dirinya, cintanya pada Allah, dayanya untuk menuju Allah, itu semuanya hakikatnya anugerahnya Allah saja. Tanpa Allah mengizinkan, ridho, menganugerahi, tidak mungkin bisa begitu. Nah, itu namanya ikhlasul arifin. Nah, ini jenjang-jenjangnya. Jadi silakan teman-teman nanti muhasabah ya, sudah punya jenis ikhlas yang mana dalam diri kita. Yo, yang pertama pun tidak apa-apa, itu juga termasuk ikhlas. Jadi sudah lillahi ta'ala. Paling tidak yang pertama itu tidak ada target-target duniawi. Jadi tidak riya, tidak ada target-target yang selain Allah. Targetnya ukhrawi. Nah, ini pun sudah masuk kategori ikhlas. Baik, jadi ini konsep pertama. Semoga tidak terlalu berat ya dipahaminya, maksudnya kalau dijalaninya ya pasti abot. Paling enggak kamu ngerti dulu, itu kan sudah lumayan. Tadi tidak ngerti, sekarang ngerti.